Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan suatu hari Raja Harun al-Rasyid bangun pagi dengan rasa bosan luar biasa. Ia ingin mencari hiburan yang tidak biasa. Maka dengan niat iseng, Raja memanggil para tabib istana dan berkata, "Aku sedang sakit berat, tolong sembuhkan aku sebelum aku mati karena terlalu sehat." Tapi bingung, mereka memeriksa nadi, suhu tubuh, bahkan memanggil tukang urut. Hasilnya, Raja ternyata sangat sehat, tapi mereka tak berani berkata jujur. Satu tabib berkata, "Yang mulia mengalami penyakit tersembunyi." Raja tersenyum nakal, "Kalau tersembunyi, carilah sampai ketemu." Seluruh istana panik. Tidak ada yang bisa menyembuhkan raja dari penyakit yang bahkan tidak ada. Maka dipanggillah orang yang bisa menyembuhkan penyakit paling parah, Abu Nawas. Abu Nawas datang membawa sebuah kotak kecil berisi botol-botol aneh, tali dan ayam jago hidup. Raja berpura-pura terbaring lemas. "Abu Nawas, aku sekarat." Abu Nawas langsung berkata, "Paduka, aku paham. Ini penyakit yang sangat langka. Hanya bisa disembuhkan dengan metode kejutan ilahi." "Apakah itu menyakitkan?" tanya Raja dengan mata sipit menahan tawa. "Tidak, tapi bisa memalukan," jawab Abu Nawas serius. Kemudian Abu Nawas mengambil tali besar, baju aneh seperti badut dan berkata pada para pengawal, "Kita harus gotong Raja ke pasar. Kita arak keliling kota sambil teriak, 'Inilah Raja sakit bohongan.' Maka penyakitnya akan keluar karena malu, dan Raja langsung sembuh." Raja kaget. "Apa? Diarak keliling pasar?" Abu Nawas mengangguk. Penyakit yang dibuat sendiri harus disembuhkan oleh malu sendiri. Raja langsung bangkit dari tempat tidur, berdiri tegak dan berteriak, "Aku sudah sembuh, badanku ringan sekali. Hebat kau Abu Nawas." Seluruh istana tercengang. Abu Nawas hanya tersenyum sambil berkata, "Terkadang obat terbaik adalah rasa takut ditertawakan oleh rakyatnya sendiri." Raja pun tertawa, kemudian menghadiahi Abu Nawas dengan sekantong uang emas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas merasa tubuhnya tidak enak. Angin dingin yang bertiup kencang di musim penghujan membuatnya menggigil. Perutnya mulai terasa kembung seperti balon dan kepalanya pusing. "Aduh, ini pasti masuk angin," keluh Abu Nawas sambil memegang perutnya. Di saat bersamaan, seorang utusan raja datang memanggilnya ke istana. "Abu Nawas, Baginda Raja ingin bertemu denganmu segera," kata utusan tersebut. Dengan tubuh yang lemas dan perut yang terasa penuh, Abu Nawas tetap memenuhi panggilan sang raja. Sesampainya di istana, Raja Harun al-Rasyid melihat Abu Nawas berjalan lunglai dengan wajah yang lesu. "Abu Nawas, ada apa denganmu? Biasanya kau selalu penuh semangat," tanya raja dengan nada khawatir. Abu Nawas menjawab sambil memegangi perutnya, "Ampun Baginda, hamba sedang masuk angin. Perut hamba penuh seperti gentong, tapi hamba tetap datang demi Baginda." Raja tertawa kecil. "Masuk angin? Bukankah itu hal kecil? Kau yang biasanya punya ide-ide brilian, masa kalah dengan angin?" Abu Nawas menghela nafas. "Ampun Baginda, kalau hanya angin biasa, mungkin hamba bisa mengatasinya. Tapi angin ini berbeda. Ia sangat nakal, masuk ke perut hamba tanpa izin." Raja terbahak-bahak mendengar jawaban Abu Nawas. "Baiklah kalau begitu. Aku ingin kau menyelesaikan masalah angin ini di hadapanku. Aku penasaran bagaimana caramu mengusir angin dari perutmu." Abu Nawas berpikir sejenak. Dengan wajah serius ia berkata, "Baik Baginda, hamba akan melakukan ritual khusus." Ia lalu duduk bersila di lantai, menutup matanya dan mulai menggosok-gosok perutnya sambil komat kamit seperti membaca mantra. Semua orang di ruangan itu mulai memperhatikan dengan serius. Tiba-tiba suara pret terdengar keras dari arah Abu Nawas. Ia membuka matanya dan berkata dengan penuh kemenangan, "Baginda, angin yang nakal sudah keluar, hamba berhasil." Ruangan istana seketika hening, lalu pecah dengan gelak tawa. Raja Harun al-Rasyid tertawa terbahak-bahak hingga air matanya keluar. "Abu Nawas, kau memang tidak pernah gagal membuatku terhibur. Bahkan masuk angin pun bisa menjadi bahan leluconmu." Abu Nawas tersenyum malu-malu.
Ampun Baginda, hamba hanya melakukan yang terbaik agar angin ini tidak mengganggu Baginda. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Raja Harun al-Rasyid sangat marah. Ia baru saja mendapat laporan bahwa salah satu menterinya melakukan korupsi dalam distribusi BBM. Harga minyak di kerajaan melonjak tinggi. Rakyat mengeluh dan sang raja merasa dikhianati. Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi, seru raja sambil menghentakkan kaki. Aku butuh seseorang yang bisa memberi solusi terbaik. Panggil Abu Nawas segera. Tak lama kemudian, Abu Nawas pun datang menghadap. Ia melihat wajah raja yang merah padam karena marah. Wahai Baginda, mengapa wajah Baginda seperti kepiting direbus? Tanya Abu Nawas dengan polos. Abu Nawas, ini bukan saatnya bercanda. Bentak sang raja. Menteriku korupsi BBM, harga minyak melonjak, rakyat menderita. Aku ingin tahu bagaimana cara terbaik menghukum si menteri ini. Abu Nawas mengelus jenggotnya sejenak lalu berkata, Baginda, menurut hamba menteri ini harus dihukum sesuai perbuatannya. Tentu saja, tapi bagaimana caranya? Tanya sang raja. Abu Nawas tersenyum licik. Baginda, karena dia telah korupsi BBM, maka hukumannya adalah hidup sesuai kondisi rakyat. Jangan beri dia kendaraan kuda kerajaan. Biarkan dia berjalan kaki kemanapun. Raja mulai tertarik. Lalu lanjut Abu Nawas, karena dia menyebabkan harga minyak naik, jangan beri dia makanan yang digoreng atau dimasak dengan minyak. Biarkan dia hanya makan makanan rebus dan mentah selama setahun. Menteri yang korup itu langsung pucat pasi. Ia mencoba membela diri. Ampun Baginda, hukuman ini terlalu berat. Lebih baik saya dikurung di penjara saja. Abu Nawas tertawa. Rupanya Tuan Menteri lebih takut kehilangan minyak untuk memasak daripada kehilangan kebebasannya. Raja pun tertawa terbahak-bahak dan berkata, Abu Nawas, ide hukumanmu sangat cerdik. Mulai sekarang, siapapun yang korupsi harus merasakan akibat dari perbuatannya sendiri. Seisi istana tertawa, kecuali sang menteri yang hanya bisa pasrah menerima hukuman. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari, Raja memanggil Abu Nawas ke istana. Kali ini, Raja sedang bosan dan ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas, kata Raja sambil tersenyum licik, aku ingin kau menggali lubang di atas awan untukku. Abu Nawas kaget mendengar permintaan aneh itu. Tapi dia tahu Raja pasti sedang ingin bermain-main dengan akalnya. Baginda, itu tugas yang sangat mudah, jawab Abu Nawas dengan tenang. Tapi saya memerlukan sedikit persiapan. Persiapan apa yang kau butuhkan? Tanya Raja penasaran. Saya membutuhkan tangga yang cukup tinggi untuk mencapai awan, sekop emas agar lebih mudah menggali, dan tentu saja makanan serta minuman untuk bekal saya selama di atas sana, jawab Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Raja tertawa mendengar permintaan Abu Nawas. Baiklah, aku akan memberimu semua yang kau butuhkan. Tangga setinggi langit, sekop emas dan makanan terbaik dari dapur istana. Tapi ingat, kau harus menyelesaikan tugas ini dalam 3 hari. Baik Baginda, jawab Abu Nawas sambil membungkuk hormat. Hari pertama, Abu Nawas meminta semua orang di istana membantu membangun tangga setinggi langit. Setiap orang sibuk mengumpulkan kayu, besi, dan tali. Namun, Abu Nawas hanya duduk santai di bawah pohon sambil menikmati teh. Kenapa kau tidak membantu Abu Nawas? Tanya seorang prajurit. Aku hanya memeriksa apakah awan hari ini cukup kuat untuk digali, jawab Abu Nawas sambil menunjuk ke langit. Hari kedua, tangga raksasa sudah berdiri megah. Abu Nawas membawa sekop emas dan beberapa bekal makanan. Dia naik ke tangga itu hingga menghilang di balik awan. Raja yang melihat dari bawah mulai penasaran. Bagaimana dia bisa menggali lubang di atas awan? Pikir Raja sambil menggelengkan kepala. Hari ketiga, pagi-pagi sekali Abu Nawas turun dari tangga dengan ekspresi serius. Tangannya menggenggam segenggam kapas. Dia segera menemui Raja. Baginda, tugas selesai, seru Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Benarkah? Apa buktinya kau menggali lubang di atas awan? Tanya Raja tidak percaya. Abu Nawas menunjukkan kapas di tangannya. Ini Baginda, tanah dari awan. Ternyata sangat lembut seperti ini. Raja terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak.
Abu Nawas, kau memang tidak pernah kehabisan akal. Aku tahu, permintaanku mustahil, tapi kau berhasil membuatku puas dengan jawabanmu. Abu Nawas tersenyum dan berkata, Baginda, tidak ada yang mustahil jika kita bisa mengubahnya menjadi cerita yang masuk akal. Semua orang yang hadir ikut tertawa, dan raja memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas atas kecerdikannya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas diundang ke istana oleh Raja Harun al-Rasyid. Raja yang terkenal bijaksana itu sedang dalam suasana hati yang ingin bermain teka-teki. Abu Nawas, kata raja, aku ingin bertanya sesuatu padamu. Mengapa Allah memilih Islam sebagai agama yang benar? Abu Nawas tersenyum. Ia tahu pertanyaan ini bukan sekedar ujian kecerdasan, tetapi juga jebakan. Kalau jawabannya tidak masuk akal, bisa-bisa ia dihukum. Tapi Abu Nawas tidak pernah kehabisan akal. Wahai Baginda, kata Abu Nawas, izinkan hamba menjawab dengan perumpamaan. Baiklah, kata raja, aku ingin mendengarnya. Begini Baginda, ujar Abu Nawas, seandainya Baginda hendak membuat pesta besar dan ingin menjamu para tamu dengan makanan yang terbaik, kira-kira apa yang Baginda lakukan? Tentu saja aku akan memilih koki terbaik untuk memasak makanan yang lezat, jawab raja. Betul sekali, seru Abu Nawas. Lalu, apakah Baginda akan memilih bahan makanan yang busuk atau yang segar? Tentu yang segar, kata raja. Dan apakah Baginda akan menyajikan makanan yang sudah basi atau yang terbaik untuk para tamu? Lanjut Abu Nawas. Tentu yang terbaik. Raja mulai tertarik dengan arah pembicaraan ini. Begitulah Baginda, kata Abu Nawas sambil tersenyum. Allah adalah raja segala raja. Dia ingin memberi manusia petunjuk terbaik. Maka dia memilih agama yang paling sempurna, yaitu Islam. Sebab jika seorang raja saja tidak ingin memberi yang buruk kepada tamunya, tentu Allah tidak akan memberi agama yang tidak sempurna kepada hambanya. Raja Harun al-Rasyid terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau memang cerdik. Jawabanmu masuk akal dan menghibur. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas berjalan-jalan di pinggiran kota untuk mencari udara segar. Namun entah bagaimana ia tiba-tiba merasa berada di tempat yang asing. Ia melihat pasar yang sangat ramai, tapi anehnya semua orang di sana berpakaian seperti zaman dahulu, bahkan lebih kuno dari biasanya. Warna-warni pakaian mereka begitu mencolok, dan wajah mereka terlihat berbeda dari orang-orang di kotanya. Abu Nawas menghentikan seorang pedagang roti dan bertanya, "Wahai tuan, ini pasar apa namanya?" Pedagang itu menjawab, "Ini pasar gaib, tempat para makhluk tak kasat mata berjualan. Kenapa kau bisa ada di sini?" Abu Nawas terbelalak, "Astagfirullah, aku tersesat." Ia mencoba pergi, tetapi setiap jalan yang ia tempuh justru membawanya kembali ke tengah pasar. Seorang penjual buah bertanya, "Kau terlihat bingung wahai manusia, apa kau ingin membeli sesuatu?" Abu Nawas berpikir cepat. Jika ini benar pasar gaib, maka ia harus berhati-hati. Ia bertanya, "Apa yang kau jual?" Penjual itu tersenyum lebar. "Aku menjual apel yang bisa membuatmu lupa hutang." Abu Nawas terkejut. Wah, kalau begitu, semua orang pasti ingin membelinya. Penjual lain datang dan berkata, "Aku menjual kurma yang bisa membuatmu tidur selama seminggu." Abu Nawas menggeleng. "Terima kasih. Kalau aku tidur selama itu, pasti istriku akan marah besar." Tiba-tiba seorang kakek tua berjubah datang menghampiri Abu Nawas dan berbisik, "Wahai manusia cerdik, kau tidak bisa keluar dari pasar ini, kecuali jika kau menjawab satu teka-teki." Abu Nawas mengangguk. "Baiklah, apa teka-tekinya?" Kakek itu bertanya, "Apa yang semakin berkurang jika dibagi, tapi semakin bertambah jika diberikan?" Abu Nawas berpikir keras. Setelah beberapa saat, ia tersenyum dan menjawab, "Ilmu. Jika dibagi kepada orang lain, semakin banyak yang mendapat manfaatnya. Jika diberikan, malah semakin bertambah." Kakek itu tertawa. "Jawabanmu benar. Kau boleh pulang." Tiba-tiba Abu Nawas merasa tubuhnya ringan, lalu plop.
Ia terbangun di dekat rumahnya dengan kantong penuh koin emas. Ia tersenyum. Wah, perjalanannya aneh. Tapi untung aku tidak membeli apel pelupa hutang tadi. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari seorang pandita dari India datang ke istana Raja Harun al-Rasyid. Ia terkenal pandai berdebat dan ingin menguji kecerdasan orang-orang di negeri Baghdad. Dengan penuh percaya diri, ia berkata di hadapan raja dan para ulama, "Wahai raja, tahukah engkau bahwa Ka'bah sebenarnya adalah milik agama kami, agama Hindu?" Seluruh ruangan mendadak hening. Para ulama melotot tak percaya, bahkan raja pun terkejut. Tapi sebelum raja sempat berbicara, Abu Nawas yang duduk di sudut ruangan tersenyum dan maju ke depan. "Wahai pandita, apa alasanmu mengatakan Ka'bah milik agama Hindu?" tanya Abu Nawas dengan santai. Sang pandita tersenyum puas, mengira ia bisa memenangkan perdebatan ini dengan mudah. Ia menjawab, "Ka'bah adalah bangunan berbentuk kubus. Dalam ajaran kami, dewa-dewa kami juga disembah dalam kuil berbentuk kubus. Itu berarti Ka'bah adalah tempat ibadah kami." Mendengar itu, Abu Nawas hanya mengangguk-angguk sambil tersenyum. Lalu ia berkata, "Wahai pandita, aku paham sekarang. Jadi menurutmu sesuatu yang mirip berarti milik yang satu sama lain?" Pandita mengangguk dengan penuh keyakinan. "Benar sekali, karena Ka'bah mirip dengan kuil Hindu, maka ia milik agama kami." Abu Nawas tertawa kecil lalu berkata, "Baiklah kalau begitu, aku punya pertanyaan untukmu. Bukankah di India ada banyak sungai, dan di Baghdad juga ada sungai? Lalu apakah Baghdad juga milik India?" Pandita itu terdiam, tapi ia tetap bersikeras. "Itu berbeda, aku berbicara tentang bentuk bangunan." Abu Nawas mengangguk lalu bertanya, "Baiklah, di India ada banyak sapi, dan di Baghdad juga ada sapi. Apakah itu berarti semua sapi di Baghdad adalah milik India?" Pandita mulai gelisah. "Tidak begitu," jawabnya dengan gagap. Abu Nawas tersenyum lebar. "Jadi, kalau ada dua benda yang mirip, itu tidak berarti satu milik yang lain, bukan?" Pandita mulai berkeringat, tapi Abu Nawas belum selesai. "Sekarang dengarkan baik-baik, wahai pandita. Jika aku memakai jubah panjang seperti milikmu, apakah itu berarti aku adalah pendeta Hindu?" Pendeta semakin bingung dan akhirnya berkata, "Tentu saja tidak." Lalu Abu Nawas berkata dengan tenang, "Begitu pula dengan Ka'bah. Walaupun bentuknya mirip dengan kuilmu, itu bukan berarti ia milik agamamu. Ka'bah sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim, jauh sebelum agama Hindu lahir. Itu adalah rumah ibadah bagi umat Islam, bukan milik siapapun selain Allah." Seluruh ruangan bersorak, tertawa dan bertepuk tangan untuk Abu Nawas. Sang raja pun tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Pandita, engkau datang dengan penuh percaya diri, tapi pulang dengan kepala pusing karena Abu Nawas." Sang pandita hanya bisa menunduk malu, dan akhirnya pamit dengan wajah merah padam. Sementara itu, Abu Nawas menikmati kemenangan dan menikmati makanan lezat dari dapur istana. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari ada seorang pria yang sombong dan suka menghujat Allah di pasar kota Baghdad. Ia sering berteriak lantang, "Jika Allah itu ada, buktikan pada aku. Aku bahkan tidak takut padanya. Aku bisa melakukan apapun termasuk minum racun tanpa terluka." Orang-orang yang mendengar ucapan itu geram, tetapi tak ada yang berani melawan pria itu karena badannya besar dan bicaranya kasar. Raja Harun al-Rasyid yang mendengar kabar itu meminta Abu Nawas untuk menghadapinya. "Aku ingin kau berdebat dengannya, Abu Nawas. Jika kau bisa membungkamnya, aku akan memberimu hadiah besar," perintah sang raja. Abu Nawas mendatangi pria sombong itu di alun-alun. Dengan santai ia berdiri di tengah kerumunan dan berkata, "Wahai Tuan Besar, aku dengar kau merasa berani menantang Allah. Benarkah itu?" "Benar sekali. Apa kau juga ingin menantangku?" "Aku tidak takut pada siapapun, termasuk Tuhanmu," jawab pria itu dengan congkak. Abu Nawas tersenyum. "Baiklah, jika kau merasa hebat, aku ingin menguji keberanianmu. Minumlah racun ini," katanya sambil mengeluarkan botol kecil yang berisi cairan hitam pekat. Pria itu sedikit terkejut, tetapi ia tidak ingin terlihat takut di depan banyak orang. "Apa racun ini benar-benar mematikan?" tanyanya ragu. "Tentu saja, hanya orang yang percaya pada Allah yang bisa selamat setelah meminumnya," jawab Abu Nawas dengan nada meyakinkan.
Kalau begitu, kau dulu yang minum, baru aku percaya, tantang pria tersebut. Abu Nawas mengangguk dan dengan tenang meminum seteguk cairan hitam itu. Ia pura-pura menikmati, bahkan berdecak. Rasanya enak seperti madu. Orang-orang tercengang. Wah, Abu Nawas selamat. Pria sombong itu tidak mau kalah. Ia mengambil botol tersebut dan menenggak isinya. Namun begitu cairan itu masuk ke tenggorokannya, ia mulai muntah-muntah dan merasa pusing. Apa ini? Kenapa tubuhku panas sekali? Teriaknya panik. Abu Nawas tertawa kecil. Tuan, itu bukan racun. Itu hanya campuran cuka dan rempah-rempah. Tapi rasa mualmu itu berasal dari ketakutanmu sendiri. Kau tahu mengapa aku tidak apa-apa? Karena aku percaya pada Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan sempurna. Pria itu terdiam, wajahnya memerah karena malu. Aku salah, aku tidak seharusnya menghujat Allah. Ampunilah aku, katanya sambil berlutut di hadapan Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum penuh kemenangan. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran bagimu, bahwa kekuatan manusia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuasaan Allah. Raja Harun al-Rasyid yang menyaksikan dari kejauhan sangat puas dengan kecerdikan Abu Nawas. Ia pun memberikan hadiah besar sementara pria sombong itu pergi dari alun-alun dengan kepala tertunduk menjadi bahan tertawaan banyak orang. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas sedang berjalan-jalan di hutan untuk mencari ilham. Namun karena terlalu asik berpikir, ia malah tersesat jauh ke dalam hutan yang sangat lebat. Ia berusaha mencari jalan keluar, tetapi yang ditemukan justru sebuah gua besar dengan pintu gerbang emas bertuliskan "Selamat datang di kerajaan ular". Astagfirullah, jangan-jangan ini tempat ular raksasa, gumam Abu Nawas dengan wajah pucat. Namun karena rasa penasarannya lebih besar daripada ketakutannya, ia melangkah masuk. Begitu memasuki gua, tiba-tiba tanah di bawah kakinya bergoyang, dan ia terjatuh ke dalam lubang yang dalam. Saat membuka mata, Abu Nawas mendapati dirinya dikelilingi oleh manusia yang aneh. Mereka memiliki tubuh manusia, tetapi wajah mereka seperti ular. Loh, ini mimpi atau kenyataan? Gumamnya sambil mengucek mata. Seorang pria berbadan besar dan bersisik emas mendekatinya. Kau siapa, orang asing? Kenapa masuk ke kerajaan kami? Tanyanya dengan suara mendesis. Saya hanya pejalan kaki yang tersesat, jawab Abu Nawas dengan hati-hati. Sang Raja Ular yang duduk di sana bertatakan batu permata tersenyum lebar. Baiklah, karena kau telah datang ke sini, kau harus menerima hukuman atau hadiah. Hadiah? Tentu saja, jawab Abu Nawas tanpa pikir panjang. Tepat, hadiahmu adalah menikahi 100 wanita cantik di kerajaan kami, seru Raja Ular. Mata Abu Nawas langsung terbelalak. Hah? Saya harus menikahi 100 wanita? Ya, di sini ada banyak wanita cantik yang butuh suami. Mereka akan mengurusmu seumur hidup. Abu Nawas berpikir sejenak. Di satu sisi, menikah dengan 100 wanita terdengar seperti impian semua pria. Tapi di sisi lain, bagaimana ia bisa mengurus mereka semua? Ia bahkan kesulitan mengurus dirinya sendiri. Tiba-tiba Abu Nawas mendapat ide. Ia berdiri tegak dan berkata, Wahai Raja Ular, saya sangat senang dan terhormat menerima hadiah ini. Tapi izinkan saya jujur, saya memiliki penyakit aneh. Penyakit apa? Tanya Raja Ular curiga. Setiap kali saya menikah, istri saya akan berubah menjadi kodok dalam semalam. Raja Ular dan para wanita cantik langsung saling pandang dengan wajah ngeri. Tidak mungkin, seru salah satu wanita. Ya, sungguh, sudah banyak yang menjadi korban. Jika kalian ingin menikah denganku, siap-siap saja menjadi kodok esok pagi, jawab Abu Nawas dengan wajah serius. Dalam sekejap, seluruh wanita cantik itu menjerit ketakutan dan melarikan diri. Bahkan Raja Ular sendiri pun mundur perlahan. Kami tidak ingin mengambil risiko. Lebih baik kau segera pergi dari sini, kata Raja Ular. Tanpa membuang waktu, Abu Nawas langsung berlari keluar dari kerajaan ular, dan akhirnya kembali ke desanya dengan selamat. Sejak saat itu, ia semakin percaya bahwa kecerdikan lebih berharga daripada keberuntungan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari ada seorang pendeta sombong yang datang ke kota Baghdad.
Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya lebih pandai dari semua orang, termasuk para ulama Islam. Dengan penuh percaya diri, ia berdiri di tengah pasar dan berteriak, "Wahai penduduk Baghdad, aku ingin menantang siapapun untuk berdebat denganku. Jika kalian bisa mengalahkanku dengan akal dan ilmu, aku akan mengakui bahwa aku salah." Penduduk Baghdad saling berpandangan. Tak ada yang berani maju. Mereka tahu bahwa pendeta itu terkenal cerdas dan licik dalam berdebat. Namun tiba-tiba Abu Nawas yang terkenal kocak dan cerdik maju ke depan. Dengan santai ia berkata, "Aku menerima tantanganmu, wahai pendeta. Mari kita mulai." Pendeta itu tersenyum sinis. "Baik, aku akan menguji bacaan Al-Quran yang kalian baca. Aku pernah mendengar bahwa dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi, 'Celakalah orang-orang yang sholat.' Bukankah itu aneh? Bagaimana bisa Al-Quran mencela orang yang sholat?" Penduduk Baghdad terdiam. Mereka tahu bahwa pendeta itu sengaja hanya mengutip setengah ayat untuk menyesatkan pemahaman orang-orang. Namun Abu Nawas hanya tersenyum. "Wahai pendeta, aku juga ingin menguji kitab sucimu," katanya. Pendeta itu tertawa. "Silakan, tanyakan apa saja." Abu Nawas berkata, "Baiklah, aku pernah membaca dalam kitab sucimu, 'Janganlah kamu mendekati ibadah.' Aku tidak ingat lanjutannya, tapi karena itu tertulis di kitabmu, berarti ibadah memang dilarang, bukan?" Pendeta itu langsung berteriak, "Tidak, kau telah memotong ayat. Kalimat lengkapnya adalah, 'Janganlah kamu mendekati ibadah dalam keadaan mabuk.'" Abu Nawas tertawa. "Nah, begitu pula dengan ayat yang kau sebutkan tadi. Kalimat lengkapnya adalah, 'Celakalah orang-orang yang sholat,' yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Jadi bukan sholatnya yang dicela, melainkan orang-orang yang malas dan tidak khusyuk." Pendeta itu langsung terdiam. Wajahnya memerah, malu karena jebakannya sendiri berbalik kepadanya. Penduduk Baghdad yang tadi diam kini tertawa dan bersorak. Mereka bertepuk tangan sambil berkata, "Hidup Abu Nawas, hidup kecerdasan." Akhirnya pendeta itu pergi dengan wajah merah padam. Sementara Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan santai, menikmati kemenangan tanpa perlu marah-marah. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu malam yang sunyi, Abu Nawas sedang duduk di beranda rumahnya. Tiba-tiba muncul sesosok makhluk aneh dengan tanduk kecil dan ekor melingkar. Makhluk itu adalah setan yang datang dengan sebuah gulungan kertas di tangannya. "Abu Nawas," panggil setan itu dengan suara serak. Abu Nawas yang sedang melamun hampir terjungkal dari tempat duduknya. "Astagfirullah, siapa kau? Dan apa maumu di sini malam-malam begini?" tanyanya dengan mata terbelalak. "Aku adalah penguji dari dunia setan. Kau telah kami pantau sebagai manusia yang cerdik dan licik, hampir menyaingi kecerdikan kami para setan. Jadi kami memutuskan untuk menguji kehebatanmu," kata setan itu sambil menyerahkan gulungan kertas. Abu Nawas menerima gulungan itu dan membacanya keras-keras. Undangan ujian resmi dari Akademi Setan. Ia terkejut sekaligus geli. "Besok malam datanglah ke hutan gelap untuk menjalani ujian kami. Jika kau lulus, kau akan mendapatkan sertifikat kelulusan dari kami," lanjut setan itu sebelum menghilang. Ketika malam tiba, Abu Nawas datang ke hutan gelap dengan rasa penasaran. Di sana, ia disambut oleh para setan yang sudah menyiapkan 3 ujian berat. Setan pertama membawa Abu Nawas ke sebuah gua gelap penuh suara menyeramkan. "Jika kau bisa melewati gua ini tanpa berteriak ketakutan, kau lulus ujian pertama," kata setan tersebut. Abu Nawas tersenyum, lalu mulai berjalan dengan tenang sambil menyanyikan lagu anak-anak keras-keras. Setan-setan yang mencoba menakutinya malah bingung dan menutup telinga karena suara nyanyinya begitu sumbang. Ia pun lulus ujian pertama. Setan kedua mencoba membuat Abu Nawas marah. Ia mencubit, menjambak, bahkan menyiram air dingin ke kepala Abu Nawas. Abu Nawas tetap tenang. "Aduh, setan ini seperti anak kecil yang cari perhatian. Kasihan sekali," katanya dengan santai. Setan itu akhirnya menyerah karena Abu Nawas tidak terpancing emosi. Ujian terakhir adalah menghadapi setan yang berubah menjadi gadis cantik.
Setan itu mendekati Abu Nawas dengan senyuman manis dan berkata, "Abu Nawas, tidakkah kau tertarik padaku?" Abu Nawas menatapnya sambil menghela nafas. "Tertarik? Tidak sama sekali. Kau ini setan, bukan manusia. Kalau kau ingin memikatku, coba datang dengan membawa sepanci gulai kambing. Itu baru tawaran yang sulit kutolak." Setan itu langsung berubah kembali ke wujud aslinya karena malu. Setelah berhasil melewati semua ujian, Abu Nawas diberi sertifikat resmi yang bertuliskan, "Abu Nawas, manusia yang lebih licik dari setan." Setan yang menyerahkan sertifikat itu berkata, "Kau adalah manusia pertama yang berhasil lulus ujian dari kami. Tapi tolong jangan sebarkan ini, atau kami bisa kehilangan pekerjaan." Abu Nawas hanya tertawa sambil membawa pulang sertifikatnya. Ia menyimpannya di lemari sebagai kenang-kenangan lucu dari malam yang tak terlupakan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu malam di bulan Ramadan, Raja Harun al-Rasyid mengadakan diskusi terbuka di istana. Topiknya menarik. Apakah ada kondisi di mana sholat tarawih bisa menjadi haram? Para ulama yang hadir di majelis itu langsung menggelengkan kepala. Bagaimana mungkin sholat tarawih bisa menjadi haram? Itu ibadah sunnah yang dianjurkan, kata salah seorang ulama dengan yakin. Namun tiba-tiba Abu Nawas yang sedang duduk sambil menikmati kurma dan segelas susu tersenyum licik dan berkata, "Tunggu dulu wahai para alim ulama, aku bisa membuktikan bahwa sholat tarawih bisa menjadi haram." Para ulama langsung kaget, raja pun tertarik. "Wahai Abu Nawas, kalau kau bisa membuktikannya, aku akan memberimu hadiah. Tapi jika kau hanya asal bicara, aku akan memberimu hukuman," kata sang raja. Abu Nawas mengangguk percaya diri. Ia pun mulai menjelaskan, "Begini Baginda, sholat tarawih memang ibadah yang mulia. Tapi bayangkan, jika ada seorang pencuri yang masuk ke rumah orang saat sholat tarawih berjamaah. Karena semua orang sedang di masjid, rumah-rumah menjadi kosong. Maka pencuri itu dengan bebasnya mengambil barang-barang berharga. Dalam kasus ini, apakah sholat tarawih yang dilakukan oleh para pemilik rumah menjadi penyebab kejahatan?" Para ulama mulai berpikir, tapi mereka masih ragu. "Itu hanya kebetulan, bukan berarti sholatnya haram," kata salah seorang ulama. Abu Nawas tersenyum dan melanjutkan, "Baik, aku beri contoh yang lain. Misalkan, ada seseorang yang memaksakan diri sholat tarawih sampai sakit, padahal dia sudah tua dan lemah. Dia jatuh sakit parah karena terlalu memaksakan diri. Dalam hal ini, bukankah sholat tarawihnya justru menjadi mudorot?" Raja mengelus jenggotnya dan berkata, "Masuk akal juga." Tapi Abu Nawas belum selesai. Ia lalu berkata dengan nada serius, "Dan yang paling parah, wahai Baginda, bayangkan ada seorang suami yang pergi sholat tarawih ke masjid, sementara istrinya di rumah menunggu. Sang istri sudah memasak makanan enak, menata meja, dan berharap berbuka bersama suaminya. Tapi si suami malah asik tarawih sampai tengah malam. Lalu pulang ke rumah dalam keadaan ngantuk, lupa menyapa istrinya. Akibatnya istrinya marah besar dan perang dunia ketiga terjadi di rumah. Nah, kalau sholat tarawih menyebabkan keributan dalam rumah tangga, bukankah itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya?" Semua orang yang mendengar langsung tertawa terbahak-bahak. Bahkan raja pun hampir tersedak karena tak bisa menahan tawa. "Abu Nawas, kau benar-benar licik. Argumenmu masuk akal tapi juga menggelitik," kata sang raja sambil mengusap air matanya karena terlalu banyak tertawa. Akhirnya, raja menghadiahi Abu Nawas sekantong emas sambil berpesan, "Tapi jangan kau jadikan alasan untuk tidak sholat tarawih, wahai Abu Nawas." Dan Abu Nawas pun pulang dengan senyum lebar membawa hadiah. Kisah selanjutnya. Dikisahkan di Baghdad, hiduplah seorang pendeta sombong yang menganggap dirinya paling pintar dan tidak pernah mau kalah di dalam berdebat. Ia mendengar bahwa Abu Nawas terkenal cerdik dan sering menang dalam perdebatan. Pendeta itu berpikir, "Jika aku bisa mengalahkan Abu Nawas, aku akan semakin dihormati." Maka ia mengundang Abu Nawas untuk berdebat di hadapan banyak orang. Di alun-alun kota, banyak orang berkumpul untuk menyaksikan perdebatan antara Abu Nawas dan sang pendeta. Pendeta itu berkata, "Abu Nawas, kau ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan aku. Aku tahu segalanya tentang agama.
filsafat, dan ilmu pengetahuan. Abu Nawas tersenyum. Oh, begitu. Kalau begitu, mari kita uji kecerdasan kita dalam berdebat. Pendeta itu mulai bertanya, jika Tuhan itu ada, tunjukkan bentuknya. Abu Nawas dengan santai menjawab, bisakah kau menunjukkan bentuk akalmu? Jika kau bisa, aku bisa menunjukkan bentuk Tuhan. Pendeta itu terdiam, orang-orang mulai tertawa. Lalu pendeta bertanya lagi, kalau begitu, di mana Tuhan berada? Abu Nawas tersenyum dan kemudian balik bertanya, di mana udara berada? Pendeta itu mulai kesal. Kemudian Abu Nawas berkata, Tuhan ada di mana-mana, seperti udara yang kau hirup di setiap saat, tapi tak bisa kau lihat. Orang-orang bersorak memuji kecerdasan Abu Nawas. Pendeta itu semakin marah karena merasa kalah. Ia pun berdiri dan berkata, Abu Nawas, aku muak dengan omong kosongmu. Tiba-tiba pendeta itu menendang Abu Nawas. Begitu kakinya menyentuh Abu Nawas, tiba-tiba kepala pendeta itu berubah menjadi kepala babi. Orang-orang yang melihatnya langsung terkejut dan ketakutan. Pendeta itu panik. Apa yang terjadi? Kenapa kepalaku berubah? Abu Nawas mengusap jubahnya dengan tenang dan berkata, Tuhan tidak suka kesombongan, apalagi menyakiti orang lain tanpa alasan. Mungkin ini peringatan untukmu. Pendeta itu langsung berlutut dan memohon, Abu Nawas, tolong kembalikan kepalaku seperti semula. Abu Nawas tersenyum, aku tidak bisa mengubahnya, hanya Tuhan yang bisa. Tapi cobalah bertobat dan mintalah ampun dengan sungguh-sungguh. Dengan penuh penyesalan, pendeta itu berdoa dan meminta maaf kepada Abu Nawas serta orang-orang yang hadir. Tak lama kemudian, kepalanya pun kembali seperti semula. Pendeta itu langsung menyadari kesalahannya dan berkata, Abu Nawas, kau memang lebih cerdik dan bijaksana. Mulai sekarang, aku akan lebih rendah hati. Orang-orang bersorak gembira, sementara Abu Nawas tersenyum puas. Dan seperti biasa, kecerdikan Abu Nawas berhasil mengalahkan kesombongan tanpa harus menggunakan kekerasan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan di kota Baghdad ada seorang pria licik dan tamak bernama Abu Jahil. Meskipun namanya mirip dengan tokoh zaman dahulu, kelakuannya lebih parah. Ia selalu iri dengan kecerdikan Abu Nawas dan ingin menyingkirkannya. Suatu hari, Abu Jahil mendengar kabar bahwa ada seorang dukun sakti yang bisa membuat seseorang menjadi kaya raya, dengan syarat harus memberikan tumbal manusia cerdik. Siapa orang paling cerdik di Baghdad? Tentu saja Abu Nawas, pikir Abu Jahil sambil tertawa jahat. Ia pun segera menemui dukun tersebut. Abu Jahil mendekati Abu Nawas dengan wajah penuh senyum palsu. Sahabatku Abu Nawas, aku ingin berbagi keberuntungan. Aku menemukan sebuah gua berisi harta karun, tapi aku butuh bantuanmu untuk membawanya. Abu Nawas yang sudah terbiasa dengan tipu daya merasa curiga, namun ia tetap pura-pura tertarik. Wah, tentu saja aku suka harta karun. Ayo kita pergi, katanya sambil tersenyum. Mereka pun berangkat ke dalam hutan, menuju gua yang sudah disiapkan oleh Abu Jahil dan si dukun. Begitu Abu Nawas masuk ke dalam gua, tiba-tiba pintu gua ditutup dengan batu besar. Dari luar, Abu Jahil berteriak, tinggallah di situ Abu Nawas, sebentar lagi kau akan menjadi tumbal pesugihan, dan aku akan jadi orang terkaya di Baghdad. Abu Nawas yang terjebak di dalam gua tidak panik. Ia malah duduk santai sambil berpikir. Tak lama kemudian, ia melihat kelelawar berterbangan di dalam gua. Kalau kelelawar bisa keluar, berarti ada jalan rahasia. Dengan mengikuti arah kelelawar terbang, Abu Nawas menemukan celah kecil yang tembus keluar gua. Dengan sedikit usaha, ia berhasil keluar dari perangkap tersebut. Kemudian, ia mengambil jalan pintas dan menyamar sebagai hantu dengan menggunakan kain putih dan tanah di wajahnya. Lalu, ia muncul di depan Abu Jahil dan dukun tepat saat mereka sedang menunggu pesugihan bekerja. Wahai Abu Jahil, aku adalah arwah Abu Nawas yang kau jadikan tumbal, katanya dengan suara menyeramkan. Abu Jahil dan dukun itu langsung gemetar ketakutan. Tolong, kami tidak bermaksud, teriak Abu Jahil sambil sujud ketakutan.
Abu Nawas semakin mendekat dan berkata, "Sebagai balasan, aku akan mengambil semua hartamu dan membuatmu miskin." Tanpa pikir panjang, Abu Jahil dan dukun langsung lari terbirit-birit meninggalkan semua barang berharganya. Begitu mereka hilang dari pandangan, Abu Nawas tertawa kecil dan berkata, "Kadang cara terbaik melawan kejahatan adalah dengan menakuti-nakutinya." Akhirnya Abu Jahil gagal menjadi kaya, sementara Abu Nawas pulang dengan membawa pelajaran baru dan kisah lucu untuk diceritakan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas sedang bepergian ke kota untuk menghadiri undangan seorang sahabat. Di tengah perjalanan, ia tersesat di sebuah kampung yang tampak sepi. Jalanan gelap, hanya ada beberapa lampu minyak yang berkelip-kelip dari rumah-rumah penduduk. Abu Nawas mulai merasa ada yang aneh. Tiba-tiba sekelompok orang bertubuh besar dengan wajah garang muncul dari balik pepohonan. Salah satu dari mereka yang tampak seperti pemimpin berteriak, "Berhenti! Siapa kau? Dan apa yang kau bawa?" Abu Nawas dengan tenang tanpa rasa takut tersenyum lebar. "Aku hanya seorang musafir biasa, Tuan. Tapi kebetulan aku membawa sesuatu yang sangat berharga." Mendengar kata sangat berharga, mata para begal langsung berbinar-binar. Pemimpin mereka mendekat sambil berkata, "Serahkan barang itu, atau kau tidak akan keluar dari kampung ini hidup-hidup." Abu Nawas dengan santai mengeluarkan sebuah kotak kecil dari tasnya. Kotak itu dihiasi kain berwarna emas, tampak seperti sesuatu yang mahal. "Inilah yang kalian cari," kata Abu Nawas sambil memperlihatkan kotak tersebut. "Namun barang ini sangat berbahaya jika kalian tidak tahu cara menggunakannya." Para begal bingung sekaligus penasaran. Salah satu dari mereka bertanya, "Apa itu? Mengapa berbahaya?" Abu Nawas berpura-pura serius. "Ini adalah pusaka yang hanya bisa dipegang oleh orang-orang yang berani. Jika kalian salah memegangnya, kalian akan terkena kutukan yang mengerikan." Para begal saling pandang. Pemimpinnya berkata, "Aku tidak percaya, buka kotaknya sekarang." Abu Nawas membuka kotak itu perlahan-lahan. Di dalamnya ternyata hanya ada sebuah bawang merah besar. "Bawang ini adalah bawang sakti," kata Abu Nawas. "Jika kalian menyentuhnya tanpa keberanian, kalian akan menangis tanpa henti selama 7 hari 7 malam. Para begal tertawa terbahak-bahak. "Ini hanya bawang merah. Kau pikir kami takut pada bawang?" Pemimpin begal merebut bawang itu dari tangan Abu Nawas. Begitu ia menyentuh bawang tersebut, Abu Nawas berteriak, "Kutukan dimulai!" Tentu saja karena itu bawang merah, mata pemimpin begal langsung terasa pedih. Ia mulai menangis bukan karena takut, tapi karena efek bawang tersebut. Melihat pemimpin mereka menangis, para begal lainnya menjadi panik. Sambil menangis, pemimpin begal berteriak, "Apa yang kau lakukan padaku, musafir licik?" Abu Nawas tersenyum lebar dan berkata, "Aku sudah bilang, hanya orang yang benar-benar berani yang bisa menyentuhnya. Kau harus merenungkan keberanianmu selama 7 hari 7 malam." Saat para begal sibuk mengurus pemimpin mereka yang terus menangis, Abu Nawas dengan cepat mengambil langkah 1000 dan kabur dari kampung tersebut. Keesokan harinya, Abu Nawas sampai di kota dengan selamat dan menceritakan pengalamannya kepada sahabat-sahabatnya. Mereka semua tertawa terbahak-bahak mendengar cara cerdik Abu Nawas mengelabui para begal. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid sedang duduk di singgasananya, dikelilingi para penasehat istana. Tiba-tiba ia merasa ingin menguji kebijaksanaan Abu Nawas dengan sebuah pertanyaan yang sering menjadi bahan perdebatan. Ia memanggil Abu Nawas ke istana. Setelah Abu Nawas tiba, Raja berkata, "Abu Nawas, aku punya pertanyaan untukmu. Kenapa Allah menciptakan kejahatan di dunia ini?" Abu Nawas yang dikenal cerdik tersenyum sambil berpikir sejenak. Ia tahu pertanyaan ini rumit, tetapi ia juga tahu Raja pasti ingin mendengar jawaban yang tidak biasa. "Baginda," kata Abu Nawas dengan sopan, "pertanyaan Baginda sangat menarik. Tapi sebelum saya menjawab, izinkan saya bertanya sesuatu." Raja mengangguk, "Tentu, silakan." "Baginda," kata Abu Nawas sambil menunduk hormat, "kenapa Baginda punya penjaga istana?" Raja menjawab, "Itu mudah, untuk melindungi istana dari orang jahat yang ingin mencuri atau menyerang." Abu Nawas tersenyum, "Nah, Baginda,
Kalau begitu, kejahatan itu diciptakan Allah agar manusia tahu pentingnya kebaikan dan kehati-hatian. Tanpa kejahatan, bagaimana kita bisa menghargai orang baik? Dan tanpa masalah, apa gunanya penjaga seperti di istana Baginda? Raja terdiam sejenak lalu berkata, "Jawabanmu ada benarnya, tapi tetap saja aku merasa Allah tidak perlu menciptakan kejahatan." Abu Nawas mengangguk sopan. "Baginda, jika tidak ada kejahatan, maka Baginda tidak akan menjadi raja yang bijaksana seperti sekarang. Karena Baginda sering menghadapi masalah, Baginda jadi tahu mana yang benar dan mana yang salah. Bukankah itu hikmah dari adanya kejahatan?" Raja mulai mengerti, tetapi ia tetap ingin menguji Abu Nawas lebih jauh. "Baiklah, tapi kenapa Allah tidak menciptakan manusia yang semuanya baik-baik saja?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Baginda, coba bayangkan, kalau semua orang baik, tidak akan ada yang mau jadi rakyat biasa. Semua orang akan merasa pantas menjadi raja. Akhirnya, Baginda tidak akan punya rakyat, karena semuanya ingin memerintah. Dunia akan kacau." Para penasihat istana tertawa mendengar logika Abu Nawas yang unik. Sementara Raja menepuk dahinya, bingung apakah harus marah atau tertawa. "Abu Nawas, kau memang penuh akal. Jawabanmu lucu, tapi ada benarnya juga. Kau selalu berhasil membuatku jengkel sekaligus kagum." Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Ampun Baginda, hamba hanya mencoba menjawab dengan sederhana. Lagi pula, tanpa kejahatan, mungkin Baginda tidak akan pernah memanggil saya ke istana." Raja akhirnya tertawa terbahak-bahak, memuji kecerdasan Abu Nawas. Seperti biasa, Abu Nawas berhasil menjawab pertanyaan sulit dengan cara yang lucu dan cerdas. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas menerima undangan dari seorang saudagar kaya di kota sebelah. Untuk sampai ke sana, ia harus melewati sebuah hutan yang dikenal sebagai hutan keramat. Orang-orang di desa sudah memperingatkannya bahwa banyak yang pernah tersesat di sana dan tidak pernah kembali lagi. Namun seperti biasa, Abu Nawas dengan santai berkata, "Apalah artinya hutan keramat bagi orang sekeren aku? Bahkan setan pun mungkin akan meminta tanda tanganku." Dengan keyakinan penuh, ia pun memasuki hutan. Awalnya semua berjalan lancar. Ia bernyanyi kecil, menikmati angin yang sejuk dan kicauan burung. Namun semakin ia jauh melangkah, pohon-pohon tampak semakin besar dan menyeramkan. Jalan setapak yang ia lalui tiba-tiba menghilang, digantikan oleh semak belukar yang lebat. Saat mencari jalan keluar, Abu Nawas bertemu dengan seorang pria tua berjanggut panjang yang tiba-tiba muncul dari balik pohon. "Siapa kau orang asing? Berani-beraninya kau masuk hutan ini tanpa izin," kata pria itu dengan suara berat. Abu Nawas tersenyum lebar. "Maafkan saya Pak Janggut Panjang, saya hanya seorang musafir yang tersesat. Tapi kalau Anda mau, saya bisa jadi tamu kehormatan Anda." Pria tua itu tertawa kecil. "Hutan ini bukan tempat untuk bercanda. Kau harus membuktikan keberanianmu, atau tidak akan bisa keluar dari sini." Pria tua itu membawa Abu Nawas ke sebuah tempat terbuka. Di sana, bayangan aneh muncul di tanah, menari-nari tanpa ada orang yang bergerak. "Kalau kau bisa menari lebih baik dari bayangan ini, aku akan membiarkanmu lewat," kata pria itu. Abu Nawas memutar otak. Ia lalu mengeluarkan sehelai kain dari kantongnya dan mulai menari sambil melambai-lambaikan kain itu. Gerakannya sangat aneh, seperti ikan yang melompat dari air. Pria tua itu heran. "Apa yang kau lakukan? Itu bukan menari, itu seperti kau sedang kesurupan." Abu Nawas tertawa. "Ini seni kontemporer Pak Tua. Kalau bayangan itu bisa menari bebas, kenapa saya tidak?" Pria tua itu tertawa terbahak-bahak dan membiarkan Abu Nawas melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Abu Nawas melihat patung-patung menyeramkan yang tampak seperti manusia nyata. Pria tua itu berkata, "Salah satu dari mereka adalah manusia hidup yang terjebak kutukan. Temukan dia jika kau ingin keluar." Abu Nawas mendekati setiap patung dan berkata, "Hei, siapa yang ingin bebas? Angkat tangan sekarang juga." Semua patung diam, kecuali satu yang refleks mengangkat tangannya. Ternyata dia adalah manusia yang terkutuk.
Abu Nawas tertawa. Lihat, saya bahkan bisa membuat patung angkat tangan. Sekarang, biarkan saya lewat. Pria itu terkejut dengan kecerdikan Abu Nawas dan akhirnya mengizinkannya untuk pergi. Setelah melalui berbagai tantangan, Abu Nawas akhirnya menemukan jalan keluar. Saat tiba di kota, ia menceritakan pengalamannya kepada saudagar dan warga setempat. Jadi, apa pelajaran dari perjalananmu di hutan keramat? Tanya salah satu warga. Abu Nawas tersenyum lebar. Pelajarannya adalah, kalau kau tersesat, bawa otak dan keberanianmu, bukan cuma bekal makanan. Semua orang tertawa dan Abu Nawas pun menikmati jamuan di rumah saudagar dengan penuh kegembiraan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari di kota Baghdad, seorang pedagang bernama Karim mengadukan tetangganya Bahlul ke pengadilan. Karim menuduh Bahlul mencuri kambingnya. Namun Bahlul dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Aku tidak pernah mencuri kambingnya. Tuduhan ini fitnah belaka, seru Bahlul. Karim tak mau kalah. Dia mencuri kambingku. Bahkan tetangganya yang lain melihat kambing itu berada di rumahnya. Kasus ini menjadi heboh karena tidak ada bukti kuat. Raja Harun al-Rasyid memutuskan untuk meminta bantuan Abu Nawas sebagai hakim sementara. Di ruang sidang, Abu Nawas duduk dengan tenang. Ia memanggil Karim dan Bahlul untuk memberikan penjelasan masing-masing. Karim tetap bersikeras bahwa kambing itu miliknya, sedangkan Bahlul tetap membantah. Kambing itu milik siapa sebenarnya? Tanya Abu Nawas mengamati kedua pria tersebut. Milikku, teriak keduanya serentak. Abu Nawas mengelus jenggotnya berpikir. Lalu dengan wajah serius ia berkata, baiklah, jika kita tidak bisa memutuskan berdasarkan kata-kata kalian, maka biarkan kambing itu menjadi saksinya. Semua orang di ruang sidang terkejut. Apa? Kambing jadi saksi? Gumam mereka. Abu Nawas meminta kambing yang diperebutkan itu dibawa ke ruang sidang. Seekor kambing gemuk yang mengembik terus dibawa masuk. Dengan wajah tenang, Abu Nawas pun berkata, kambing ini pasti tahu siapa pemiliknya. Aku akan membuktikannya. Ia lalu meminta Karim dan Bahlul berdiri berjauhan. Sekarang, aku ingin kalian memanggil kambing ini. Siapa yang dipilih kambing ini, dialah pemiliknya. Karim mulai memanggil kambing itu. Sini kambingku sayang, ayo datang ke tuanmu. Namun kambing itu hanya diam. Giliran Bahlul, ia memanggil dengan nada tinggi. Hai kambing, datang ke sini. Laki-laki kambing itu tidak bergerak. Abu Nawas tersenyum lebar. Ia mendekati kambing dan berkata, kambing ini tidak tertarik pada kalian, tapi aku tahu cara lain untuk mengungkap kebenarannya. Ia kemudian memerintahkan agar kambing diikat di tempat tertutup. Abu Nawas memanggil pelayan dan memberikan instruksi rahasia. Setelah beberapa saat, pelayan kembali membawa seember air yang penuh kotoran kambing. Abu Nawas tersenyum sambil berkata kepada Karim dan Bahlul, aku punya cara terakhir. Siapa yang berani minum air ini, berarti dia benar-benar pemilik kambing. Karim langsung mundur dengan wajah jijik. Apa? Minum itu? Tidak mungkin. Sementara itu, Bahlul malah tertawa. Tentu saja aku tidak mau minum itu. Aku bahkan tidak tahu bagaimana kambing itu hidup di rumahku. Abu Nawas tersenyum puas. Akhirnya terungkap. Jika kau pemilik kambing sejati, kau pasti peduli dan rela melakukan apapun demi hewanmu. Karena kalian berdua menolak, aku tahu kambing ini bukan milik salah satu dari kalian. Abu Nawas memutuskan kambing itu diserahkan ke raja sebagai hadiah karena kedua pihak tidak dapat membutuhkan kepemilikannya. Semua orang tertawa mendengar putusan tersebut. Sementara Karim dan Bahlul hanya bisa saling melirik malu. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari, Raja mengundang Abu Nawas ke istana untuk menguji kecerdasannya. Raja ingin tahu apakah Abu Nawas benar-benar cerdas atau hanya beruntung dalam menyelesaikan masalah. Abu Nawas, aku ingin kau mengajarkan cara menjadi orang yang pandai menemukan solusi. Jika kau berhasil, aku akan memberimu hadiah besar. Tapi jika kau gagal, kau akan dihukum, kata Raja dengan tegas. Abu Nawas tersenyum dan berkata, baiklah Baginda, namun saya butuh waktu 3 hari untuk menyiapkan jawabannya. Raja mengangguk setuju. Keesokan harinya, Abu Nawas datang istana dan membawa sebuah kendi kosong. Ia berkata, Baginda, untuk menjadi pandai, seseorang harus belajar sabar. Sekarang, Baginda harus mengisi kendi ini dengan air tanpa menyentuh kendi itu sendiri.
Raja berpikir keras dan mencoba berbagai cara. Ia menuangkan air dari jarak jauh, meniup, bahkan mencoba menggunakan tongkat. Namun semuanya gagal. Setelah 1 jam, Raja pun menyerah. Abu Nawas tersenyum mengambil kendi itu dan langsung menuangkan air ke dalamnya. Baginda, mengapa bersusah payah? Jika ingin mengisi kendi, cukup angkat dan tuangkan air. Terkadang solusi yang paling sederhana adalah yang terbaik. Raja mengangguk mulai memahami pelajaran pertama. Hari berikutnya, Abu Nawas datang membawa selembar kertas dengan titik hitam kecil di tengahnya. "Apa yang Baginda lihat?" tanya Abu Nawas. "Aku melihat titik hitam," jawab sang raja. "Itu masalahnya Baginda. Banyak orang yang hanya fokus pada masalah kecil dan melupakan area putih yang luas di sekitarnya. Jika ingin menjadi pandai, belajarlah melihat gambaran besar, bukan hanya titik hitam." Raja terdiam, lalu tersenyum. "Aku mengerti, Abu Nawas." Pada hari terakhir, Abu Nawas membawa seekor ayam ke istana, kemudian berkata, "Baginda, ayam ini lapar, tapi ada pagar tinggi yang menghalanginya untuk mencapai makanan di seberang. Apa yang harus kita lakukan?" Raja berpikir lama. Ia mencoba mencari cara untuk menurunkan pagar, membuat jembatan, bahkan mempertimbangkan cara memanjatnya. Abu Nawas tertawa, lalu mengambil ayam itu dan mengangkatnya melewati pagar. "Lihat Baginda, kadang-kadang solusi terbaik adalah langsung bertindak tanpa berpikir terlalu rumit." Raja tertawa terbahak-bahak. "Aku mengerti sekarang. Untuk menjadi pandai, seseorang harus sabar, melihat masalah dari sudut yang lebih luas, dan berani bertindak." Sebagai hadiah, Raja memberikan Abu Nawas sekantong emas. Namun saat Abu Nawas akan pulang, Raja memanggilnya lagi dan berkata, "Tunggu, satu pertanyaan terakhir. Bagaimana cara mendapatkan lebih banyak emas dengan cepat?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Mudah Baginda, tinggal perintahkan hamba-hamba Baginda untuk mengumpulkannya dari rakyat." Raja terdiam sebentar, lalu tertawa terpinggal-pinggal. "Kali ini aku yang kena jebakanmu, Abu Nawas." Mereka pun tertawa bersama, dan Abu Nawas pulang dengan membawa emas serta satu pelajaran baru, bahwa bahkan raja pun masih bisa tertipu oleh kebijaksanaan yang sederhana. Kisah selanjutnya. Dikisahkan di sebuah kerajaan yang makmur, Raja Harun al-Rasyid mendapat kabar bahwa seorang biksu dari negeri jauh telah datang. Biksu itu terkenal sombong, selalu merasanya paling bijak, dan sering meremehkan agama lain termasuk Islam. Biksu itu berkata kepada rakyat, "Agama kalian penuh kekurangan. Islam terlalu sederhana untuk menjawab pertanyaan mendalam tentang hidup." Raja Harun al-Rasyid geram mendengar hal ini. Ia pun memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas, aku ingin kau mewakili Islam untuk berdebat dengan biksu ini. Tapi hati-hati, dia pandai memutar kata," perintah sang raja. Abu Nawas tersenyum santai. "Baginda, percayakan saja pada hamba. Sombong adalah kelemahan, bukan kekuatan." Aula istana dipenuhi oleh rakyat yang ingin menyaksikan debat tersebut. Sang biksu tampil dengan penuh percaya diri, mengenakan jubah mewahnya. Sementara Abu Nawas datang sederhana, hanya mengenakan pakaian biasa. Biksu memulai, "Hai Abu Nawas, aku dengar kau cerdas, tapi mari kita lihat, apa Islam bisa menjawab pertanyaanku? Jika Tuhan kalian Maha Kuasa, kenapa Dia tidak membuat manusia tanpa dosa sejak awal?" Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Pertanyaannya bagus, tetapi jawaban itu ada dalam Islam. Tuhan menciptakan manusia dengan kebebasan memilih untuk membedakan mereka dari malaikat. Jika manusia tidak punya dosa, bagaimana mereka bisa belajar dan mendekat kepada Tuhan dengan tulus? Lagi pula, tidak ada makna kebaikan tanpa adanya pilihan." Biksu terdiam sejenak. Orang-orang di aula mulai berbisik, terkagum dengan jawaban Abu Nawas. Abu Nawas lalu berkata, "Sekarang giliran saya bertanya. Dalam keyakinan Anda, manusia bisa mencapai pencerahan dan menjadi dewa kecil, bukan? Kalau begitu, mengapa Anda masih membutuhkan tempat ibadah? Bukankah itu menunjukkan bahwa Anda belum sempurna?" Biksu terlihat bingung, tetapi mencoba menjawab, "Tempat ibadah adalah simbol, bukan kebutuhan. Itu hanya alat." Abu Nawas tertawa kecil. "Jadi, alat itu diperlukan untuk sesuatu yang katanya sempurna? Bukankah itu bertentangan dengan keyakinan Anda?
Dalam Islam, tempat ibadah adalah bagian dari penghormatan kepada Tuhan, bukan alat untuk menjadi Tuhan. Abu Nawas tersenyum bijak. Tuhan tidak butuh ibadah kami. Justru kitalah yang butuh beribadah kepadanya. Seperti air yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh. Ibadah adalah cara manusia menjaga jiwa tetap hidup dan terhubung dengan Sang Penciptanya. Biksu itu terdiam, wajahnya memerah. Ia akhirnya mengakui, "Aku kalah, Abu Nawas. Islam ternyata memiliki kedalaman yang luar biasa." Raja Harun tertawa puas dan berkata, "Abu Nawas, kau telah menjaga kehormatan agama kita dengan cerdas dan penuh kebaikan." Abu Nawas menjawab dengan rendah hati, "Hamba hanya menjelaskan kebenaran baginda, sebab kebenaran tidak perlu dipaksakan, ia akan bersinar dengan sendirinya." Sejak hari itu, biksu tersebut mulai tertarik mempelajari agama Islam, dan rakyat semakin mengagumi kecerdasan serta kebijaksanaan Abu Nawas. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.